kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, di mana kita akan mengidentifikasikan faktor, teori dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi, faktor mendeskripsikan faktor, tujuan dan cara dan indikator serta dampak dari pembangunan ekonomi, membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, dan mengetahui permasalahan ekonomi di negara berkembang dan kebijakan strategi pembangunannya. Kami dari kelas A3 mempersembahkan Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kondisi perkembangan perekonomian suatu negara. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Untuk memahaminya, simak uraian berikut dengan seksama. 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi, diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Simon Kuhnstedt. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah bagaimana suatu negara mampu meningkatkan output produksi ekonomi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Kemudian dari Boediono mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Pengertian lain dari pertumbuhan ekonomi yaitu proses pengubahan kondisi perekonomian suatu negara dengan berkesinambungan untuk menuju pada keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu, atau proses kenaikan kapacitas produksi dalam suatu perekonomian yang terbentuk berupa kenaikan pendapatan nasional. Adapun secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai keadaan di mana naiknya pendapatan akibat kenaikan produksi barang dan jasa. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadana Sukirno, faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam atau SDA. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, hasil laut, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam yang dimiliki suatu negara dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam yang melimpah menjadi modal suatu negara untuk menunjang pertumbuhan ekonominya, yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah. Hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dan menimbulkan pertambahan produksi lebih cepat daripada. Ada C. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesulitan yang lebih banyak dalam mencari makanan sehari-hari. Kemudian, pertumbuhan perekonomian akan terjadi jika ditunjang dengan teknologi yang modern. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut. A. Teori pertumbuhan ekonomi histori. Teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa tokoh ekonomi historis yang mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi. Di antaranya Friedrich, Bruno Halbrand, Karl Bacher, Ernest Rombart, dan W.W. Rostow. 1. Friedrich 1789 sampai 1846. Friedrich menyatakan dalam buku hasil karyanya yang berjudul Das National System der Verwaltungsstation Economy 1840 bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian penduduknya. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich yaitu sebagai berikut. Yang A. Masa berburu dan mengembara.
Pada tahapan ini, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara menangkap hewan di hutan dan mengumpulkan berupa buah-buahan. Pada tahapan ini dilakukan secara berpindah-pindah. Yang B. Masa berternak dan bertani. Pada tahapan ini sudah ada pengolahan alam untuk memenuhi kehidupannya, yaitu berternak dan bertani. Yang C. Masa bertani dan kerajinan. Pada tahapan ini kehidupan masyarakat sudah lebih maju karena masyarakat tidak hanya bertani tapi juga membuat kerajinan. Yang D. Masa kerajinan industri dan perdagangan. Pada tahapan ini perekonomian sudah lebih maju dengan adanya kerajinan. Yang kedua ada Bruno Hildebrand dari tahun 1812 sampai 1878. Bruno Hildebrand menyatakan dalam bukunya yang berjudul Die National Economy der Gegenwart und Zukunft pada tahun 1848 menyatakan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari cara pertukaran tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Berikut merupakan tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Yang pertama, masa pertukaran dengan natura barter. Pada masa ini, transaksi barang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang dengan barang. Namun, dalam perjalanannya, kegiatan perekonomian secara barter mengalami kendala, antara lain tidak memiliki standar nilai yang jelas. Yang B. Masa pertukaran dengan uang. Pada masa ini, transaksi barang menggunakan alat yang disebut dengan uang. Uang adalah alat tukar atau alat transaksi yang diterima secara umum. Yang C. Masa pertukaran dengan kredit atau giral. Pada masa ini, transaksi barang sudah menggunakan instrumen kredit. Instrumen kredit adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan dan perbankan untuk menggambarkan benda atau barang yang disepakati sebagai bentuk pembelian secara kredit. Karl Bucher pada tahun 1847 sampai 1930 menyatakan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Adapun tahap pertumbuhan perekonomian menurut Karl Bucher yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang keempat, Werner Sombart. Werner Sombart pada tahun 1863 sampai 1941 ia menyatakan dalam bukunya yang berjudul Der Modern Kapitalismus yang ditulis pada tahun 1927, ia membagi tahapan pertumbuhan perekonomian menjadi 3 bagian. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan belum adanya pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan. Pada tahapan ini, perekonomian sudah mulai berkembang dengan baik dengan adanya sistem pembagian kerja berdasarkan keahlian. Kemudian, pada zaman ini pertukaran barang dan jasa sudah terjadi, namun belum didasari mencari keuntungan atau profit. Yang ketiga, zaman perekonomian kapitalis. Pada tahapan ini, perusahaan mengumpulkan berbagai keahlian dari masyarakat dan hubungan tidak bertumpu pada kekeluargaan, tetapi antar pemilik modal dan pekerja. Motif produksinya adalah untuk mencari keuntungan dan struktur masyarakat berdasarkan kepemilikan modal. 5. Waldman Rostow 1950 sampai dengan 1960. Waldman Rostow mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. A. Perekonomian masyarakat tradisional atau The Traditional Society. Ciri pada tahapan ini adalah 1. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan proses produksi masih sederhana. 2. Hasil produksi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan 3. Kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Poin B. Perekonomian prasyarat lepas landas. The preconditional for take-off. Ciri-ciri tahapan ini adalah sebagai berikut. 1. Timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. 2. Terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di masyarakat. 3. Perekonomian mulai menciptakan kerangka perekonomian yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih maju. Poin C. Perekonomian lepas landas, the take-off. Ciri-ciri tahapan ini adalah 1. Kegiatan perekonomian berlaku secara terus-menerus dengan hasil yang sangat memuaskan.
2. Nilai investasi yang bersifat produktif meningkat sebesar 10% dari nilai produk nasional neto. Yang keempat, ada perekonomian gerakan ke arah kedewasaan atau the drive to maternity. Ciri-ciri tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi bersifat profesional. Yang kedua, berkembangnya peranan dari sektor pertanian, sedangkan sektor industri dan jasa memiliki peranan yang semakin dominan. Yang ketiga, adanya perubahan di dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, ada perekonomian tahap konsumsi tinggi atau the age of high mass consumption. Ciri-ciri tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sektor industri telah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi masalah pada kegiatan produksi. Yang kedua, tujuan konsumsi yang dilakukan masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding dengan kebutuhan primer dan sekunder. Yang ketiga, tumbuhnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan pajak progresif yang tujuannya adalah untuk mentransfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Para ahli ekonomi klasik menitik beratkan pertumbuhan ekonomi pada pertumbuhan penduduk. Pokok-pokok pemikiran ekonomi klasik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu maupun unit perekonomian harus diberi kebebasan dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, nilai harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba harus ditentukan oleh mekanisme pasar. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan teori perekonomian yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith itu ada 4 faktor yang mengaruhinya. Pertama itu jumlah penduduk. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Nah, adanya pertumbuhan penduduk itu akan meningkatkan pertambahan output atau hasil, sehingga dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, hasil dari produksi suatu negara juga tentunya pun akan semakin meningkat. Nah, yang kedua itu adalah jumlah stok barang-barang modal. Kepemilikan stok barang-barang modal akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan perekonomian. Dan yang ketiga itu adalah luas tanah dan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara itu akan menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomiannya. Nah, yang terakhir adalah tingkat teknologi yang digunakan. Semakin canggih tingkat teknologi yang digunakan, maka pertumbuhan perekonomian pun akan semakin bertumbuh. 2. Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo. David Ricardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, menambah tenaga kerja, dan membutuhkan tanah atau alam, sehingga perekonomian akan mengalami pertumbuhan. C. Teori pertumbuhan neoklasik. Terdapat beberapa tokoh ekonomi neoklasik yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi, di antaranya Joseph Schumpeter, Harold Domar, dan Solo Swan. Harold Domar. Teori Harold Domar merupakan pengembangan dari M.A. Keynesian. Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi, teori Harold Domar bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar adalah sebagai berikut. A. Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full atau employment. B. Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga atau konsumsi dan sektor perusahaan atau produsen. C. Fungsi tabungan dimulai dari titik nol sehingga besar tabungan proporsional dengan pendapatan. D. Hasrat menabung batas atau marginal propensity to save besar tetap sehingga menurut Harold Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh atau full kapak dalam jangka panjang.
Yang ketiga, Salah-Swan. Teori Salah-Swan didasari oleh anggapan dari analisis klasik. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Yang keempat, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut yang ada di atas ini. Keterangannya, Theta PDB sama dengan perubahan yang diperoleh dari PDB tahun ini dikurang PDB tahun sebelumnya. Selanjutnya PDBT sama dengan produk domestik bruto pada tahun tertentu. Dan PDBT-1 sama dengan produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian suatu negara karena melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 1. Pengertian pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa pengertian pembangunan ekonomi. Economic development. Menurut para ahli, diantaranya menurut Sadono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Definisi menurut Carl Sagan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses menciptakan serta memanfaatkan aset fisik, keuangan, manusia, serta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan-perubahan struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau dari sektor primer ke sekunder maupun tersier. Terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula perubahan peranannya terhadap pendapat nasional maupun kesempatan kerja. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya alam. Sumber daya alam berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. Ya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Manusia dapat berperan sebagai pengelola sumber daya alam. Selain itu, manusia juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pembangunan. Dalam pembangunan, diperlukan manusia yang memiliki kompetensi. Jika menggunakan tenaga manusia yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, justru dapat merusak sumber daya alam sehingga akan merugikan negara. C. Modal. Modal memiliki peranan penting untuk menentukan bagaimana pembangunan ekonomi akan berlangsung dan diperlukan untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut. Agar kita dapat meningkatkan penggunaan modal, kita harus mengetahui pula sumber-sumber modal untuk pembangunan. Modal dapat terbentuk melalui berbagai sumber daya, diantaranya melalui tabungan masyarakat, pajak, pinjaman negara, penggunaan tenaga kerja yang menganggur, inflasi, dan yang terakhir modal asing. Nah, selanjutnya faktor yang keempat adalah teknologi. Kemajuan teknologi yang saat ini semakin maju membuat pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan juga efisien. Karena produk yang dihasilkan cepat, sehingga membuat produk yang dihasilkan semakin banyak. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin banyak pula
pendapatan bagi negara, sehingga pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu keadaan politik. Keadaan politik mempunyai pengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan politik dalam mempengaruhi bagaimana upaya dan juga langkah dalam setiap bagian untuk memajukan perekonomian negara. Jika kondisi politik di suatu negara stabil, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara ingin melakukan pembangunan ekonomi dengan lancar, maka negara tersebut harus disertai dengan kondisi politik yang menunjang. F. Sosial budaya. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ataupun budaya kerja keras yang dimiliki orang Jepang. Menjadi faktor pendukung proses pembangunan, namun sebaliknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi faktor yang menghambat proses pembangunan. Aspek sosial juga sangat dibutuhkan karena kerjasama penting dalam mencapai perkembangan. Jika masing-masing individu memiliki kerjasama yang kuat, mereka akan lebih mudah berkolaborasi dalam melakukan berbagai upaya pembangunan. 3. Tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan ketersadaran. B. Meningkatkan pendapatan per kapita. C. Mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Poin yang keempat yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Antara lain, pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, distribusi pendapatan yang relatif merata. Ketiga, menurunnya angka kemiskinan, angka kematian, dan angka pengangguran. Keempat, stabilnya nilai uang rupiah. Yang kelima, meningkatnya indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Serta yang terakhir yaitu pertumbuhan industri di dalam negeri. 5. Dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. A. Dampak positif. 1. Dengan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar, serta bisa mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang keempat, pembangunan ekonomi akan adanya mengubah struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Yang kelima, pembangunan ekonomi akan menyebabkan proses peningkatan kualitas SDM, sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang cepat. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibat kerusakan lingkungan hidup. Untuk yang kedua, industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Sedangkan yang ketiga, tersingkirnya atau hilang habitat alam, baik alam hayati maupun hewan. Yang keenam, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ada 5 perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonominya itu kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Pembangunan perekonomiannya itu kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, pertumbuhan ekonominya adalah kenaikan jumlah GNP tidak memperhatikan apakah presentasi kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Dan pembangunan ekonominya itu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada presentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, pertumbuhan ekonominya itu kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Dan pembangunan ekonominya adalah kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek.
Yang keempat itu pertumbuhan ekonominya, kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Dan pengembangan ekonominya yaitu kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonominya, peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pengembangan ekonominya adalah peningkatan kemakmuran masyarakat suatu negara. Permasalahan ekonomi negara berkembang terhadap masalah pembangunan ekonomi negara berkembang. Masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi negara berkembang adalah sebagai berikut. A. Bergantungan dengan sektor pertanian primer. Mayoritas negara berkembang perekonomian bergantung pada sektor pertanian. B. Rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat produk domestik bruto dan pendapat per kapita merupakan indikator masih rendahnya produktif masyarakat negara berkembang. C. Tingginya angka pengangguran. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. D. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. C. Rendahnya kualitas hidup. Permasalahan di negara berkembang yaitu rendah kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang kekurangan gizi, masih adanya penduduk yang mengalami kelaparan. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Rumusan dalam strategi pembangunan berupaya pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan sebuah rangkaian kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan pembangunan. Inti dari rumusan tersebut menjelaskan bagaimana Indonesia membuat rencana 5 tahunan untuk pembangunan ekonomi yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RJPM. Untuk mencapai sasaran pokok dalam pembangunan jangka menengah, membutuhkan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RJPM diprogramkan mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut. RPJM ke-1 tahun 2005 sampai 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan yang meningkat. RPJM kedua tahun 2010 sampai 2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Ada yang C, yaitu RPJM ketiga dari 2015 sampai dengan 2019. Ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai sektor dan bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Adapun yang D, RPJM keempat dari 2020 sampai dengan 2025, ditujukan untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. SDM itu sumber daya manusia.
Karena semua materi telah disampaikan, maka saya akan menyebutkan rangkuman dari materi yang telah disampaikan tersebut. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju pada keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu atau proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang terbentuk berupa kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, jumlah penduduk dan mutu tenaga kerja, barang modal dan teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Yang ketiga, pembangunan ekonomi di suatu negara dapat memberikan dampak positif seperti mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak negatif jika pembangunan ekonomi tidak terencana menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dibagi menjadi beberapa teori, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historik, klasik, dan neoklasik. Yang kelima, menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Lalu yang keenam, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan struktur ekonomi dan cara kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, barang modal dan teknologi, keadaan politik dan budaya dan sosial budaya. Yang kedelapan, ada pertumbuhan ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, sedangkan dalam pembangunan ekonomi berfokus pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Yang kesembilan, ada strategi pembangunan ekonomi, menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan sebuah rangkaian kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan pembangunan. Yang ke-10, ada rencana 5 tahunan untuk pembangunan ekonomi, disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RJPM. Kita baru saja menonton video yang dipersembahkan oleh A3 tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kami dari kelas A3 mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.